Hello everyone, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Eliana Tumetel di channel Mukjizat Itu Nyata. Pada hari ini saya ditemani oleh teman setia saya dan wajahnya sudah familiar deh bagi teman-teman yang menonton channel saya yang pertama kali. Vivi selalu bersama saya dimanapun saya berada. Ya. Terima kasih banyak Vi ya. Sama-sama, Udah Eli. datang ke sini menyempatkan waktunya Ya. untuk datang ke sini ya Vi ya. Ya, Nah, sama-sama. teman-teman, pada hari ini Vivi akan men-share kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada kehidupan Vivi. Betul ya, Vi ya? Iya. All yours, Vi. Oke. Pertama-tama makasih ya Eli ya. Saya dikasih kesempatan untuk sharing kesaksian saya yang simple sebagai ibu 2 orang anak. Oke. Oke. Jadi saya itu di keluarga itu saya punya history of seizure, yaitu kejang-kejang. Oke. Ya, kejang-kejang di family saya ini kejang-kejang yang kita alami saat kita masih kecil. Oke. Terus kita setelah 5 tahun ke atas itu kejang-kejangnya kita itu akan berhenti sendiri. Oh, sih. Jadi itu sesuatu yang bukan ya nggak terlalu dikhawatirkan. Oke. Nah, setelah saya punya anak 2 anak laki-laki. Dua-duanya mengalami kejang-kejang. Iya. Anak saya yang pertama itu kejang-kejangnya seperti yang saya tahu itu bakalan hilang. Dan ya dia setelah 3 tahun kejang-kejangnya hilang. Bukan sesuatu yang sangat ditakutkan. Ya memang khawatir tapi Tidak terlalu serius. Iya, betul. Cuman 30 detik hilang. Begitu saya panik, sudah hilang kejang-kejangnya. Jadi itu oke. Tapi yang mau saya ceritakan di sini anak saya yang kedua. Oke. Anak saya yang kedua ini namanya Jace. Anak ini sangat spesial buat kehidupan saya. Jace ini dia mulai kejang-kejang saat usianya dia 2 minggu. Jadi belum genap 1 bulan dia sudah kejang-kejang. Pertama dia kejangnya seperti yang saya tahu, yang sudah biasa saya lihat. Oh iya, less than 30 detik hilang. Oke, saya terima, saya tahu. Saya take care anak ini. Yang membuat perbedaan antara anak-anak lain dan anak-anak saya ini, mereka itu kejang dulu baru demam. Oke. Jadi saya nggak bisa memberi obat tiba-tiba karena saya nggak tahu anak ini akan kejang. Oke. Gitu. Nah, anak saya yang kecil ini dia itu dalam pikiran saya nanti dia 3 tahun umurnya dia bakal hilang sendiri. Gitu. Oke. Itu yang saya tahu, itu yang dokter selalu bilang sama Betul. saya. Tapi ternyata semakin besar itu semakin parah. Dan kejang-kejangnya itu bukan 30 detik lagi, bukan 1 menit lagi. Oh. Itu gradually itu 2 menit, 3 menit, 4 menit. Kalau kejang-kejang itu terlalu lama, dia bisa kehilangan oksigen. Berapa lama itu kejang-kejang kalau bisa kehilangan oksigen? 5 menit? Sebenarnya 3 menit lebih itu bisa Sudah kehilangan oksigen. Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman semua ada yang ibu rumah tangga, pasti mengerti ya kalau anak kita sakit itu khawatirnya itu seperti apa. Oh iya, betul. Dan saya melihat anak saya ini kejang dengan mata yang mendelik ke atas. Oke. Mukanya itu lama-lama jadi biru. Biru. Oke. Mulutnya biru. Saya yang biasa menangani anak-anak kejang yang cuman untuk dikepinggirkan badannya itu nggak bisa lagi karena kalau dia sudah kehilangan oksigen itu udah terlambat. Oke. Jadi dia setiap kejang itu hampir saya tuh harus ke hospital. Oke. Karena dia kehilangan oksigen. Iya. Kalau kita ke hospital, dokter itu mencoba untuk ambil darahnya di sini. Pernah juga di kelaminnya dan sebagainya. Itu saya sebagai ibu saya lihat, oh my god, Iya. anak saya yang masih kecil harus diambil darah seperti itu. Iya, betul. Saya tuh nggak tega gitu ya. Anak ini sampai menjerit, sampai nangis, sampai anak ini pegang seperti ini. Alat kelaminnya itu harus dimasukin jarum dan sebagainya itu karena dokter mau tahu. Tes gitu ya. Oke. Itu tuh berkali-kali karena dia masuk hospital tuh berkali-kali Iya, dengan dokter betul. yang berbeda. Nah, saya itu udah
nggak tahan lagi gitu. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan Jess, Tuhan tolong sembuhkan Jess. Tapi sepertinya semakin saya berdoa seperti itu, semakin Jess itu bertambah parah. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa Vivi ya. Betul. Terus saya mulai ada perasaan, apakah saya akan kehilangan anak ini suatu saat? Karena kalau dia kejadiannya di sekolah atau di rumah, saya lihat sendiri dia itu oksigennya habis. Kalau kita terlambat semenit aja mungkin dia udah nggak ada di dunia ini. Oke. Iya, setiap 2 bulan atau 1 bulan sekali itu sekolah panggil ambulans untuk Jess, karena Jess itu kejang di sekolah dan saya nggak bisa apa-apa. Saya harus berhenti kerja karena itu mengganggu. Saya kerja di telepon untuk rumah sakit selalu seperti itu, dan saya full time ibu rumah tangga semenjak itu. Terus satu kali saya itu bilang begini sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan lindungi anak ini Tuhan. Saya percaya anak ini adalah anugerah dari Tuhan. Amen. Dan benar aja setelah seperti itu anak ini masuk rumah sakit lagi, kejang lagi. Anak ini kejang, dia nggak pernah berbusa, tapi seperti yang saya bilang dia Biru. seperti purple dan biru gitu. Dia begitu. Terus saya masuk rumah sakit, saya diam di pojokan, dokter-dokter dan suster itu dia ambil darah dan sebagainya macamnya. Saya diam di pojokan di dinding. Terus saya ingat doa saya yang saya lakukan beberapa hari yang lalu. Saya bilang ini, Tuhan, ini deh Tuhan, kejadian lagi deh Tuhan, kalau Jess ini kejang lagi. Saya bilang, Tuhan, seperti saya bilang, Jess, anak saya ini hadiah yang Tuhan kasih. Bukan saya yang memilih Jess jadi anak saya, tapi Tuhan yang kasih gift untuk saya. Jess ini gift untuk saya. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, ambillah Tuhan, ambil Jess. Saya tahu saya cinta anak saya Jess, tapi Tuhan lebih cinta lagi. Cintanya Tuhan sama Jess itu lebih dalam daripada cintanya saya sebagai seorang ibu. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, ambillah Jess. Kalau Tuhan masih percayakan Jess untuk saya, sembuhkan Jess completely. Saya bilang seperti itu. Saya sedih bilang begitu karena saya ibunya. Iya, betul. Iya. Tapi setelah saya bilang begitu, nggak tahu kenapa hati saya itu ada kedamaian, meskipun lagi di depan saya itu lagi gawat, tapi saya ada kedamaian. Terus saya diam seperti itu, saya lihat muka Jess seperti itu, saya udah bilang begitu, saya pasrah aja. Dan ceritanya kita pulang, Jess udah sembuh, kita pulang. Seperti saya tahu anak ini mungkin akan seperti itu lagi di rumah, tapi setelah itu dia kejadian seperti itu lagi, hati saya tetap tenang. Amin. Saya ingat, Tuhan, saya udah bilang sama Tuhan, ini anak gift buat saya, ini anak tuh hadiah. Jadi ya udah, terserah Tuhan deh, Tuhan mau ngapain terserah deh Tuhan, gitu. Betul. Terus remember Eli, ada COVID kita datang. Iya, betul. Iya, kita itu diam di rumah kan. Iya. Anak-anak sekolah di rumah. Saya takut sekali karena anak ini badannya lemah. Kalau sampai kena COVID, aduh, saya nggak tahu harus gimana lagi. Terus saya lihat nih, kita ada yang pilek. Kita nggak COVID tapi kita ada pilek, kita ada batuk ya. Saya lihat sebulan, nggak muncul lah kedangnya gitu. 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, saya sampai bingung. Saya pikir, Tuhan, ini kok anak ini bukan saya mendoakan kejang ya, tapi kok nggak ada kejangnya. Terus setahun berlalu, saya masih takut untuk ngomong sama teman-teman kalau anak saya nggak kejang loh. Saya masih takut karena mungkin dia bisa terjadi lagi. Iya, betul. 2 tahun berlalu, saya itu sebenarnya kepengen sekali bilang, saya kepengen sekali taruh status di Facebook saat itu kalau anak saya ini free of seizure 2 tahun. Tapi saya masih takut karena saya takut kadang-kadang setelah saya bilang kejang lagi gitu, betul, kan. Betul. Tapi saya belajar setelah 3 tahun berlalu, saya belajar, oh Tuhan, ini tuh hadiah untuk Tuhan. Kenapa saya nggak mau
memberitakan kabar bahagia Betul. ini. Kalau Tuhan memberikan hadiah untuk saya, yaitu Jace, terus Tuhan completely healing Jace, Betul. kenapa saya nggak mau memberitakan kepada dunia? Kalau Amin. anak saya Betul, sembuh betul. karena anugerah Tuhan. Iya, betul, betul, Ya. betul. Wow. Amazing ya, Tuhan kita hebat Iya, sekali ya, betul, kesaksian betul. yang luar biasa ya. Dimana Tuhan itu selalu menolong umatnya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong Jace. Oh iya. Dan telinga Tuhan juga selalu mendengar doa-doa kita ya. Yang iya. terpenting buat kita, kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita ya, Vi ya. Amin, yes, Amin. amin. Nah, kira-kira ada rema yang Vivi mau share dalam permasalahan situasi Vivi pada saat itu? Oh iya, ada dong, Li. Hmm. Rema ini biasanya kita dengar di kebaktian penghiburan. Oke. Kalau ada orang meninggal dunia, kita dengar rema ini. Rema ini terkenal. Tapi ini rema yang memang bekerja saat itu untuk saya dan saat ini. Sekarang juga. Rema ini diambil dari Ayub 1 ayat 21b. Oke. Bunyinya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oke, amin, amin. Iya betul juga ya, Via. Rema ini ya. jarang sekali kita dengar kecuali di acara kebaktian penghiburan ya. Betul. Kamu betul, Vi. Jadi sebenarnya Rema ini mengajarkan kita agar kita humble, agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Teman-teman, dikala kita dalam pergumulan yang berat, dikala kita dalam permasalahan yang berat ya, yang kita lihat bahwa kita nggak tahu jalan keluarnya bagaimana, senantiasa nggak punya jalan keluar, dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, teman-teman. Satu hal yang dapat kita lakukan, kita hanya percaya ya, Via, berserah kepada Tuhan Yesus, karena tangan Tuhan sedang merendah karya yang indah bagi kehidupan kita ya, Vi ya. Amin. Nah, Vi, kadang-kadang Vi, jalan Tuhan itu sulit dimengerti bagi kita ya. Iya, betul. Ya, Tuhan, kita nggak ngerti apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan kita. Jadi kadang-kadang juga kita berpikir bahwa hidup kekristenan ini sangat susah, sangat berat ya, Vi ya. Sangat berliku-liku. Ya, berliku-liku Iya, karena kita mendapat cobaan ya, dan kita juga senantiasa mendapatkan pergumulan dalam hidup kita ya, Via. All the time. Ya, all the time. Dan kita juga tidak tahu bagaimana mengatasinya, karena terlalu berat, kita tidak tahu bagaimana mengatasi persoalan ini. Tapi kita jangan putus asa, kita terus percaya, kita terus berserah kepada Tuhan. Karena di balik pergumulan yang Tuhan izinkan kepada kita, ada satu berkat di dalamnya. Amin. Yaitu berkat kita mengenalnya, yaitu Allah yang selalu memenuhi kebutuhan kita, Allah yang selalu memelihara kita. Amin. Kita cuma percaya saja, berserah kepada Tuhan Yesus. Biar tangan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Terima kasih ya, Vivi. Iya, telah men-share kesaksian Vivi yang sangat luar biasa, dan pertolongan Tuhan yang luar biasa pada kehidupan Vivi sekeluarga. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan channel ini, dan sampai jumpa di channel berikutnya. Terima kasih ya, Vi, sudah datang ke sini, udah share kesaksian bagaimana pertolongan Tuhan pada kehidupan Vivi, dan kesaksian ini juga akan sangat menguatkan saya dan teman-teman yang mendengarkannya. Dan teman-teman, terima kasih banyak yang telah mendengarkannya. Sampai jumpa di kesaksian berikutnya. God bless you and shalom.